Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensei Citra Slime Dataken chapter 102. Jika kalian belum menonton chapter sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah digoda oleh bangsawan. Dan kita juga akan diperlihatkan negara tetangga yang ketar-ketir dengan sepak terjang Raja Iblis Rimuru sama. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di awal halaman, kita diperlihatkan Rimuru yang sedang pergi ke negara Blue Moon. Ketika Rimuru tiba di negara Blue Moon, Rimuru melihat produk-produk Tempest yang sudah dibuka di sana dan dinikmati semua orang. Produk makanan yang sedang populer di sana adalah ramen. Sedangkan di sisi lain, Miramel saat ini sedang membicarakan sebuah bisnis yang ditawarkan oleh seorang bangsawan yang merepotkan. Miramel merasa bisnis yang ditawarkan tersebut tak memiliki prospek ke depan sama sekali. Namun Miramel di sini bingung bagaimana cara menolak tawaran tersebut. Itu karena lawan bicaranya ini adalah seorang bangsawan. Di saat memikirkan cara untuk menolak tawaran tersebut, tiba-tiba Rimuru datang menemui Miramel. Miramel yang melihat kedatangan Rimuru sama itu pun sangat terkejut. Tapi di satu sisi, bangsawan tersebut merasa terganggu dengan kedatangan Rimuru dan memarahi Rimuru karena tak sopan dan mengganggu negosiasinya dengan Miramel. Ya, bangsawan itu dengan entengnya berkata seperti itu dengan Rimuru karena ia sama sekali tak mengetahui identitas Rimuru yang sebenarnya. Merasa jika dirinya salah, Rimuru pun meminta maaf karena sudah mengganggu. Sambil mengedipkan satu matanya, Rimuru kemudian pamit undur diri. Namun ketika Rimuru mengedipkan matanya, bangsawan itu malah terpesona dengan Rimuru. Bangsawan itu kemudian mendekati Rimuru sama dan berkata, "Wajahmu ternyata manis juga, tapi tata kramamu masih kurang. Bagaimana jika aku mengurusmu saja? Aku pandai mengatasi wanita sepertimu." Bangsawan itu pun menatap Rimuru dengan tatapan mesumnya. Namun di satu sisi, Miramel sudah tak tahan lagi dengan sikap bangsawan tersebut dengan Rimuru, sang penyelamatnya. Miramel dengan nekat langsung menendang bangsawan itu keluar dari ruangannya dan mengusirnya. Bangsawan itu pun sangat marah dan berkata, "Brengsek kau, berani-beraninya kau menentang bangsawan sepertiku. Apa kau sudah gila?" Tanpa rasa takut sama sekali, Miramel dengan tegas menolak bisnis yang ditawarkan sebelumnya dan mengusir bangsawan itu untuk segera pergi dari sini. Segera setelah itu, bangsawan itu pun langsung pergi dari sana sambil memberikan ancaman kepada Miramel. "Miramel sialan, akan kubuat kau menyesalinya." Di satu sisi, Rimuru kemudian meminta maaf kepada Miramel karena sudah mengganggu pekerjaannya. Namun Miramel mengatakan jika itu bukanlah salah Rimuru sama. Karena sebenarnya, Miramel memang sudah berniat memutus hubungan kerjasama dengan bangsawan yang merepotkan tersebut. Jadi pada awalnya, bangsawan itu meminta Miramel untuk membuka perdagangan budak elf secara ilegal. Jika rencana yang dibicarakan orang tersebut itu terekspos, maka itu bisa menjadi masalah diplomatik dengan negara Sarion. Karena itu termasuk kejahatan tingkat tinggi. Tapi di satu sisi, Rimuru sedikit khawatir dengan Miramel. Karena Miramel sudah menentang bangsawan tersebut, tentu bangsawan itu tak akan berdiam diri begitu saja. Namun Miramel tersenyum dan berkata, "Tenang saja Rimuru sama, begini-begini, aku adalah pria yang disebut sebagai The King of Dark City. Aku akan melindungi diriku sendiri, jadi Rimuru sama tak perlu khawatir." Setelah itu, Miramel kemudian menanyakan maksud kedatangan Rimuru sama ke sini. Rimuru kemudian mengutarakan maksud kedatangannya ke sini. Rimuru mengatakan jika ia akan membuat sebuah festival pembukaan Tempest. Itu adalah festival besar untuk memperkenalkanku sebagai seorang Demon Lord yang baru dan untuk menunjukkan daya tarik negara Tempest dan juga menunjukkan dukungan Tempest terhadap negara Falmouth yang sudah berganti nama menjadi negara Parmenas. Para eksekutifku juga sudah bersemangat untuk menunjukkan proyek mereka masing-masing.
Jadi intinya, di sini Rimuru meminta Myormel untuk menjadi penyelenggara acara dan mengatur acara tersebut dengan semenarik mungkin. Sebagai sebuah negara, Rimuru ingin negaranya mempunyai sebuah sorotan. Myormel yang mendengar itu pun berkata, jadi begitu ya. Itu berarti pekerjaan yang akan kulakukan adalah memikirkan hiburan yang akan membuat orang merasa ingin datang lagi dan lagi ke Tempest. Selain itu, peranku juga untuk mengatur pembiayaan, pengelolaan anggaran untuk festival tersebut kan. Rimuru pun memuji Myormel yang langsung memahami perannya. Dan mereka berdua pun mulai membahas soal keuntungan besar yang bisa didapat dari proyek tersebut. Jadi begitulah rapat strategi Rimuru dengan Myormel untuk festival pembukaan Tempest yang akan segera dimulai. Setelah beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan situasi di negara Duergon. Berita tentang hubungan diplomatik Tempest dengan Ruberios ternyata sudah menyebar sampai di Duergon. Banyak orang yang membicarakan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, Raja Gazel telah mengadakan sebuah rapat darurat setelah menerima kabar tentang perubahan kebijakan dari Kekaisaran Suci Ruberios. Para petinggi Duergon di sana mulai melihat penguasa Tempest yaitu Rimuru sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Sepak terjang Rimuru yang telah mengalahkan Clement dan menjadi Demon Lord dan sekarang telah menggulingkan pasukan dari Ruberios ini sungguh terlalu berbahaya. Para petinggi merasa jika Duergon harus memikirkan kembali tentang hubungannya dengan Tempest. Di satu sisi, Nenek Jin merasa jika Tempest tak bersalah dalam kasus ini. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana bisa orang-orang keras kepala dari Ruberios itu mengubah kebijakan mereka setelah gagal menginvasi Tempest? Nenek Jin juga penasaran bagaimana cara Demon Lord Rimuru meyakinkan Sain Hinata yang dianggap setara dengan Raja Gazel dalam ilmu berpedang. Nenek Jin mengatakan jika slime itu sekarang mungkin sudah lebih kuat daripada Raja Gazel. Para petinggi lainnya yang mendengar argumen dari Nenek Jin itu pun tak terima. Tapi jika itu benar, maka Demon Lord Rimuru itu terlalu berbahaya. Di tengah perdebatan itu, Raja Gazel berteriak kepada semua orang untuk diam. Raja Gazel berkata, "Kalian tak perlu khawatir, Rimuru adalah adik seperguruanku. Selain itu, kita adalah negara yang paling dipercaya oleh mereka karena kita adalah negara yang pertama kali mendukung mereka sebelum negara-negara lain. Meski begitu, apakah kalian masih berniat mencurigai Rimuru?" Setelah mendengar itu, para petinggi kemudian mulai berpikir kembali. Sebenarnya, banyak sekali keuntungan yang didapat dari kerjasama dengan Tempest, seperti teknologi maju yang diciptakan Tempest. Jika Duergon menghentikan interaksi dengan Tempest, tentu keuntungan yang didapat Duergon akan menghilang. Raja Gazel berkata, "Tepat sekali, kalian tak perlu takut dengannya. Rimuru hanyalah slime yang baik yang ingin hidup dengan kesenangan. Selama dia tak kehilangan hati nuraninya, aku akan selalu mendukungnya. Cukup sekian, bila ada yang keberatan silakan bicara." Dan tentunya, para petinggi pun setuju dengan keputusan raja mereka. Mereka akan selalu mendukung keputusan Raja Gazel. Sesaat kemudian, para petinggi telah memberikan surat undangan yang diberikan Tempest untuk Raja Gazel. Setelah Gazel membuka isi suratnya, surat tersebut berisi tentang undangan acara festival pembukaan negara Tempest. Gazel yang membaca undangan itu pun sedikit tertawa dengan tingkah Rimuru yang tak bisa diam dan selalu membuat perhatian semua orang. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di negara Sarion, ayah Ellen yaitu Erald Grimwald telah mendapatkan undangan dari Tempest. Di sini Erald juga tak menyangka jika Rimuru itu benar-benar diakui sebagai Demon Lord oleh para Demon Lord lainnya. Setelah itu, Erald kemudian melaporkan pada Ratu Elmesia, kaisar dari negara Sarion. Erald mengatakan jika ia mendapatkan undangan dari negara monster yang sebelumnya ia laporkan. Sejujurnya, Erald tak ingin Ratu Elmesia mengikuti undangan dari Tempest tersebut. Jika Ratu Elmesia mengikuti undangan tersebut, tentu itu akan menjadi agenda nasional. Dan masalahnya adalah mengenai 13 keluarga kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Ratu Elmesia. Meskipun mereka bersumpah setia pada Ratu Elmesia, tapi sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak benar-benar tulus pada Ratu Elmesia. Jika Ratu Elmesia meninggalkan negara Sarion untuk menghadiri undangan dari negara Tempest, tentu itu akan menjadi kesempatan besar bagi 13 keluarga kerajaan yang berniat memberontak untuk melakukan kudeta dan melengsarkan Ratu Elmesia. Di sini Erald sangat khawatir dengan itu dan terus memikirkannya. Itu karena Ratu Elmesia sebenarnya adalah keponakannya.
Di satu sisi, Ratu Elmesia sepertinya menyadari kekhawatiran Eralt. Ratu Elmesia kemudian melepaskan auranya yang luar biasa dan berkata, "Kau tak perlu khawatir, Eralt. Apapun yang bocah-bocah itu rencanakan, aku siap meladeninya. Mereka tak akan punya alasan untuk menyimpan dendam pada seorang kaisar sepertiku." Eralt yang merasakan aura Ratu Elmesia yang sungguh luar biasa itu pun sampai menelan ludahnya. Sudah kuduga, levelnya jauh berbeda dengan kami. Bagi Ratu Elmesia yang sudah hidup ribuan tahun lamanya, para keluarga kerajaan itu hanyalah terlihat seperti anak kecil baginya, gumam Eralt. Ratu Elmesia kemudian berkata, "Si Demon Lord baru itu, kalau tak salah namanya adalah Rimuru kan? Dia adalah seseorang yang tak bisa diremehkan. Seperti yang kita lihat, sepak terjang Demon Lord Rimuru sungguh luar biasa. Berkat Tempest, restoran Mas Yoshida jadi laris manis. Bahkan pembangunan proyek jalan Tempest menuju beberapa negara juga sangat luar biasa. Demon Lord Rimuru sepertinya sangat familiar dengan masyarakat manusia. Lalu, hanya dalam beberapa tahun saja, dia berhasil mendapatkan lingkungan untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya secara maksimal. Demi menjalin hubungan persahabatan untuk kedepannya dengan orang seperti dia, maka aku juga harus ikut berpartisipasi dalam festival tersebut." Ratu Elmesia telah membulatkan tekadnya untuk menghadiri undangan dari negara Tempest tersebut. Dan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.